Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar tentang jarak titik ke bidang. Ada yang udah baca sebelumnya atau belum? Seperti apakah jarak titik ke bidang? Apakah sama dengan jarak titik ke titik, jarak titik ke garis? Oke, mari kita simak videonya. Siapkan buku catatan kalian dan penggaris kalian. Dan jangan lupa berdoa dahulu supaya Allah memudahkan kalian memahami materinya. Selamat mengikuti pembelajaran. Definisi jarak titik ke bidang. Kalian perhatikan ilustrasi berikut. Ada sebuah titik A, kemudian ada bidang alfa. Bagaimana menentukan jaraknya dari titik A ke bidang alfa? Kalian cukup tarik garis tegak lurus dari titik A ke bidang alfa. Nah, misalkan di sini diberi nama lagi titik A aksen. Jaraknya adalah yang ruas garis dari A ke A aksen. Atau kalau dituliskan seperti ini. Berdasarkan ilustrasi tersebut, jarak titik A ke bidang alfa adalah panjang garis tegak lurus dari titik A ke bidang alfa. Jadi, sama aja ya, kayak yang sebelum-sebelumnya, kalian hanya tinggal mencari garis yang tegak lurus dari titik tersebut ke bidang. Oke, paham ya? Kita lanjutkan. Baik, sekarang kita lihat contohnya. Contoh yang pertama. Perhatikan kubus berikut. Di sini ada kubus ABCD EFGH. Diketahui kubus ABCD EFGH. Tentukan jarak antara titik C dengan bidang ADHE. Titik C ada di sebelah kanan. Bidang ADHE atau ADH sama aja ya. Ada di sebelah kiri. Cara mencari jaraknya, tadi kalian harus mencari garis yang tegak lurus dari titik C ke bidang ADHE. Yang mana coba ya? Apakah dari C ke H? Apakah dari C ke E? Dari C ke A? Atau dari C ke D? Sudah tahu jawabannya? Oke. Jawabannya adalah jarak antara titik C dengan bidang ADHE adalah ruas garis CD. Kenapa ruas garis CD? Karena ruas garis CD itu adalah garis yang tegak lurus terhadap bidang ADHE. Berarti tegak lurusnya di mana? Tegak lurusnya di D ya. Jadi jaraknya adalah yang garis CD. Udah paham? Kita lihat pertanyaan berikutnya ya, kalau masih belum paham. Tentukan jarak antara titik F dengan bidang ABCD. Titik F ada di atap kubusnya, kemudian bidang ABCD adalah alasnya. Jaraknya yang mana? Sama seperti yang tadi, kalian cukup mencari garis yang tegak lurus dari titik F ke bidang ABCD. Jawabannya adalah, ya betul, ruas garis BF. Ya, itu tegak lurusnya ada di B. Udah ya? Bisa kalian ikuti dengan baik. Boleh satu lagi. Misalkan, tentukan jarak antara titik A dengan bidang CDGH. Titik A dengan bidang CDGH. Titik A ada di bidang frontal, CDGH di belakang ya. Jaraknya adalah, ya betul, garis AD. Sudah paham ya dari 3 contoh tadi? Kita lanjutkan ke contoh berikutnya.
Baik, siswa-siswiku, sekarang contoh yang kedua. Perhatikan kubus berikut, masih tentang kubus ABCDFGH. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Tentukan jarak antara titik D dengan bidang ABEF. Titik D dengan bidang ABEF. Titik D ada di belakang, bidang ABFE ada di frontal, di depan ya. Oke, jaraknya kalian menggunakan konsep yang tadi, kalian cari garis yang tegak lurus. Jawabannya yang ruas garis AD. Ruas garis AD berapa panjangnya? Termasuk rusuk bukan ruas garis AD? Termasuk rusuk ya, berarti panjang dari ruas garis AD itu adalah 4 cm. Sehingga jarak antara titik D dengan bidang ABFE adalah 4 cm. Paham ya? Mudah bukan? Mari kita lanjutkan. Sekarang contoh yang ketiga. Perhatikan kubus berikut. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Tentukan jarak antara titik A dengan bidang BCEH. Titik A dengan bidang BCEH. BCH itu kebayang ya bidangnya. Kita lihat pembahasannya. Baik, kita gambarkan lagi kubusnya, kemudian kita gambarkan bidang BCEH-nya. Ya, bidangnya miring, seperti ini. Kira-kira menurut kalian harus menarik garisnya kemana dari titik A ke bidang BCEH ini? Supaya tegak lurus. Apakah ke B? Sepertinya tidak mungkin. Ke E juga. Ke C dan ke H apalagi. Jadi kemana dong? Oke, kita narik garis dari titik A-nya supaya tegak lurus ke tengah-tengah BE. Ke sini ya. Misalkan Ibu beri nama titik P. Ke sini. Jadi nanti akan kita cari adalah panjang dari AP. Panjang dari AP itu merupakan jarak dari titik A ke bidang BCEH. Kita keluarkan segitiga ABE-nya supaya lebih mudah menghitungnya. Kemudian substitusikan nilai-nilainya. AB itu 10 cm, AE juga 10 cm, BE termasuknya apa? Ya, betul. Diagonal bidang. Berarti panjangnya 10 akar 2 cm. Sekarang kita cari AP-nya. AP-nya menggunakan rumus ini, alas kali tinggi dibagi sisi miring. Alisnya AB, tingginya AE dibagi BE, sisi miringnya BE. Oke, substitusikan jadi 10 kali 10 per 10 akar 2. 10 kali 10 berapa? Ya, 100 per 10 akar 2. 100 bagi 10, 10. Jadi nanti hasilnya 10 per akar 2. Kemudian dirasionalkan dikali akar 2 per akar 2. Jadi nanti hasilnya 10 per 2 akar 2. 10 bisa dibagi dengan 2 ya. Hasilnya 5 akar 2 cm. Jadi, jarak titik A ke bidang BCEH adalah 5 akar 2 cm. Paham ya? Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Contoh yang keempat, perhatikan kubus berikut. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Tentukan jarak antara titik C dengan bidang BDG. Oke, kita lihat pembahasannya.
Baik, kita gambarkan lagi kubusnya, kemudian kita gambarkan bidang BDG-nya. Nah, bentuknya segitiga. Kemudian kita tarik garis tinggi dari bidang BDG. Misalkan di sini titik P. Nah, baru kita tarik garis tegak lurus dari titik C ke garis tinggi tadi. Nah, ke sini. Nih, misalkan di sini titik Q. Jadi nanti yang harus kita cari adalah panjang CQ. Supaya mudah kita buat menjadi segitiga, maka kita tarik garis titik dari titik C ke titik P. Nah, jadi terbentuklah segitiga GCP ya. Kalau gambarnya agak bingung, saya keluarkan segitiganya. Segitiga GCP ini. CG-nya sudah kita ketahui 6 cm panjangnya. Kalau CP belum ya. Kemudian GP juga belum. CQ juga belum. Itu yang harus kita cari. Pertama kita cari CP dulu, kemudian kita cari GP, kemudian dicari CQ. Kita cari CP dulu. CP itu setengahnya dari AC. Lihat di kubusnya ya. CP itu setengahnya dari AC. Maka setengah dikali 6 akar 2. AC diagonal bidang, maka panjangnya 6 akar 2. Jadi CP-nya 3 akar 2 cm. Sekarang kita cari GP. GP menggunakan Pitagoras, jadi CP kuadrat ditambah CG kuadrat. 3 akar 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Hasilnya 18 ditambah 36. Sama dengan akar 54. Akar 54 kita sederhanakan menjadi 9 kali 6. Akar 9-nya diakarkan 9-nya. Jadi 3 akar 6 cm. GP-nya sudah ketemu, sekarang kita mencari CQ. Sekarang kita mencari CQ. Gambarkan lagi ya, segitiga PCG-nya. Nah, untuk mencari CQ, kalian perhatikan segitiga PCG dari dua sisi. Segitiga PCG yang pertama memiliki alas CP tinggi CG. Alas CP tinggi CG. Segitiga PCG yang kedua, kalian lihatnya dari kanan atas. Nanti segitiga PCG yang kedua itu memiliki alas PG tingginya CQ. Maka sekarang kita bisa mencari CQ-nya. CQ itu sama dengan alas kali tinggi dibagi alas. Alas kali tinggi di pembilang kita ambil dari segitiga PCG yang pertama, kemudian alas yang di penyebut kita ambil dari segitiga PCG yang kedua. Jadi diperoleh CQ sama dengan CP kali CG per PG. Kita substitusikan nilainya menjadi 3 akar 2 kali 6 per 3 akar 6. Ada yang bisa kita sederhanakan. 3-nya kita coret. Jadi diperoleh 6 akar 2 per akar 6. Kita rasionalkan. Dikali akar 6 per akar 6. Hasilnya menjadi 6 akar 12 per 6. 6-nya kita bagi ya. Jadi CQ-nya tinggal akar 12. Akar 12-nya sederhanakan lagi menjadi 4 dikali 3. 4-nya kita akarkan menjadi 2 akar 3 cm. CQ-nya 2 akar 3 cm. Atau jarak titik C dengan bidang BDG adalah 2 akar 3 cm. Paham ya? Siswa-siswiku semuanya. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh yang kelima.
Perhatikan limas berikut. Di sini ada limas TABCD. Diketahui limas TABCD dengan panjang rusuk alas 5/2 cm dan panjang rusuk tegak 13 cm. Jika titik K adalah titik potong antara garis AC dan garis BD, tentukan jarak antara titik K dengan bidang TBC. Oke, kita lihat pembahasannya. Baik, kita gambarkan lagi limas TABCD-nya, kemudian kita cantumkan nilai-nilainya. Panjang rusuk alasnya 5/2, panjang rusuk tegaknya 13 cm. Kemudian kita gambarkan garis AC dan BD-nya. Titik potongannya kita beri nama titik K, sesuai dengan soalnya ya. Kemudian kita tarik garis tinggi dari limasnya, dari titik T ke K ini. Kemudian kita buat garis tinggi juga, tapi di bidang TBC. Misalkan di sini beri nama titik L. Jadi garis TL ini adalah garis tinggi dari bidang TBC. Setelah digambar garis tingginya, baru kita tarik garis yang tegak lurus dari titik K ke garis TL. Nah, misalkan ke sebelah sini, ini diberi nama lagi titik M. Jadi nanti akan kita cari adalah yang KM ini. KM itu merupakan jarak antara titik K dengan bidang TBC. Kemudian tarik garis lagi dari K ke L supaya membentuk segitiga. Kenapa selalu dibuat menjadi segitiga? Supaya kita bisa menggunakan Pythagoras. Ya. Oke, untuk mencari KM ini ada beberapa langkah yang harus kalian cari terlebih dahulu. Ada AC, kemudian CK, kemudian TK, kemudian TL, barulah KM yang dicari. Oke, kita cari AC terlebih dahulu. Perhatikan segitiga ABC yang terdapat pada alas limasnya. Segitiga ABC ya. Dari situ diketahui panjang AB-nya 5/2, otomatis BC-nya juga 5/2. Berarti kita bisa mencari AC-nya menggunakan Pythagoras. Jadi AC sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita substitusikan nilainya. Akar 5/2 kuadrat ditambah 5/2 kuadrat. Hasilnya akar 50 tambah akar 50. Jadi akar 100 berapa? Ya, betul. 10 cm. AC-nya 10 cm. Di sini kita bisa peroleh yang kedua, yaitu CK. CK itu adalah setengahnya dari AC. Jadi CK setengah dari 10 berapa? 5 cm. Betul. Sekarang baru kita cari TK. TK, kita harus menggunakan segitiga TKC. Terlihat ya, segitiga TKC. Di situ ada TC-nya 13, CK-nya 5. Berarti bisa kita cari nanti TK-nya menggunakan Pythagoras juga. Perhatikan segitiga TKC yang tadi. Kita mencari TK, berarti karena yang diketahuinya yang sisi miring dan sisi penyiku, berarti menggunakan rumusnya yang ini. Akar TC kuadrat dikurangi CK kuadrat. TC-nya 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Hasilnya akar 169 dikurangi 25. Jadi akar 144. Berapa? Ya, betul. 12 cm. Kita gambarkan lagi yang tadi. Kemudian cantumkan nilai-nilainya. TK 12 cm. KL-nya 5/2/2. Kenapa 5/2/2? Ini sama aja dengan AB ya. Kalau AB itu tadi
5/2, KL itu adalah setengahnya dari AB, maka 5/2/2 cm. Sekarang kita cari TL menggunakan rumus Pythagoras lagi. TL itu sama dengan akar TK kuadrat ditambah KL kuadrat. TK-nya 12 kuadrat ditambah 5/2/2 dikuadratkan. Jadi 144 ditambah 50/4, hasilnya akar 626/4. Disederhanakan menjadi setengah akar 626. Akar 626 kebetulan tidak bisa disederhanakan, jadi tetap tulis aja akar 626. TL sudah ketemu, berarti kita tinggal mencari KM. Perhatikan segitiga TKL dari dua sisi. Sama segitiga TKL yang memiliki alas KL dan tingginya TK, kemudian segitiga TKL yang kedua memiliki alasnya TL dan tingginya KM. Jadi KM-nya kita gunakan rumus alas kali tinggi dibagi alas. Alas kali tinggi di pembilang dari segitiga TKL yang pertama, alas yang penyebut kita ambil dari segitiga TKL yang kedua. Sehingga diperoleh KM sama dengan KL dikali TK dibagi TL. Substitusikan nilainya, jadi 5/2/2 kali 12 per akar 626/2. Ada per 2 per 2-nya, kita bisa coret, kemudian 5 kali 12-nya dikalikan jadi 60/2 per akar 626. Rasionalkan, kalikan akar 626 per akar 626. Akar 626 yang ada di pembilang, kita sederhanakan. Akar 626 itu adalah 2 kali 313. Kemudian kita kalikan ya. Akar 2 kali akar 2 jadi 2 kali 60, 120 akar 313. Akar 626 kali akar 626 hasilnya 626. Disederhanakan 120 dengan 626-nya menjadi 60 akar 313 per 313. Jadi jarak antara titik K ke bidang TBC adalah 60 akar 313 per 313 cm. Paham ya semuanya? Jika ada yang belum kalian pahami, kalian bisa diskusikan di Google Classroom. Oke, kita lanjutkan. Baik, siswa-siswiku, ternyata contoh yang tadi adalah contoh yang terakhir. Jadi, sekian dulu pembelajaran kali ini. Semoga dari contoh-contoh yang tadi bisa kalian pahami dengan baik dan kalian jadi lebih paham untuk menentukan jarak titik ke bidang. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran jarak titik ke bidang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.